aku belum bisa nih ngomongin soal selimut warna biru itu ke Mas Biru. Mas Biru kelihatannya capek banget. Aku nggak mau makin bebanin dia. Bu Ferni, ngapain kamu malam-malam di gudang? Anu loh Bu, Sani ngambil barang Sani yang jatuh tempo hari. Iya. Barang kamu jatuh di gudang ini? Emangnya kapan kamu masuk ke gudang? Waktu itu Bu, udah lama banget. Sani naruh barang di atas lemari situ. Nah terus pas mau diambil tuh jatuh Bu. Sani baru keinget sekarang, makanya lagi nyari tadi Bu. Ya udahlah, mendingan kamu cari barang kamu besok lagi aja. Itu Arkana udah nungguin di kamar. Nungguin kamu, dia tuh udah mau tidur. Bacain buku cerita sama kamu. Oh, iya ya Bu. Ya udah kalau gitu Sani permisi ya Bu. Sana. Sarni tadi mau ambil apaan ya di belakang lemari? Ini kan selimut bayinya Arkana. Kok bisa ada di sini sih? Ini kan selimut bayinya Arkana. Kok bisa ada di sini sih? Pak Elang? Ada apa ya? Kok tumben banget Pak Elang nelfon malam-malam gini? Apa jangan-jangan ada yang penting? Iya, halo, selamat malam Pak Elang. Malam Mbak Ferni. Maaf saya ganggu waktunya malam-malam kayak gini, tapi ada hal penting yang harus sampaikan. Oh, iya nggak apa-apa kok Pak Elang. Saya nggak ngerasa terganggu kok. Ada apa ya? Iya, jadi tadi ownernya Grand Pasadena Hotel itu bilang kalau ada revisi dari desain yang Mbak Ferni buat. Nah, beliau minta revisinya itu dikirim jam 12 siang besok. Kira-kira apa Mbak Ferni bisa? Iya Pak. Besok pagi saya kerjain. Mudah-mudahan sebelum jam 12 saya udah bisa kirim Pak. Terima kasih banyak Mbak Ferni. Ya. Jadi besok bisa ya dikirim semua berkas yang sudah direvisi. Karena saya akan pastikan apakah isi pasal itu sudah memenuhi syarat atau belum. Terkait hak yang akan diterima oleh para warga lokal. Jadi supaya proyek ekowisata Banyuwangi kita berjalan dengan lancar. Siap Pak. Oke. Kalau gitu meeting malam ini kita tutup. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak. Pak, tolong sampaikan ke Bu Amira. Terima kasih atas kiriman makanan. Iya, insya Allah nanti saya sampaikan. Saya duluan ya. Silakan Pak. Hati-hati Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Begini Mbak Ferni. Nanti kalau revisiannya sudah selesai semua, boleh tolong kirim ke saya dulu ya, biar saya cek. Iya Pak. Baik. Oke. Pokoknya nanti semua request dari ownernya harus kita turuti. Oke. Baik Pak, siap. Oke. Terima kasih banyak ya sekali lagi Mbak Ferni. Selamat istirahat. Iya Pak. Pak Elang jangan kerja terus ya Pak. Jangan tidur terlalu larut malam juga, soalnya nggak bagus untuk kesehatan. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ferni. Oke, selamat malam Pak Elang. Kayaknya Pak Elang udah mulai perhatian sama aku. Loh, kok ini aku bawa ya? Astaga, ini pasti gara-gara aku terima telepon dari Pak Elang sampai aku nggak sadar selimut ini aku bawa sampai kamar.
Ini kan selimutnya Arkana waktu Arkana bayi. Gak berasa. Waktu cepet banget berlalu. Sekarang Arkana udah gede aja. Males banget ya aku. Kalau aku harus balik lagi ke gudang untuk naruh selimut ini. Lagian ini juga udah gak kepake. Aku simpan di situ aja deh. Hingga akhirnya anak gajah yang tersesat itu bertemu dengan sang induknya. Lalu sang induk dan anak gajah itu saling melingkarkan belalai mereka. Hah? Udah selesai Arka ceritanya. Yeay. Loh. Alhamdulillah Arkana udah tidur. Yaudah. Arka kan udah bobo. Mending sekarang Sarni ke gudang buat ambil selimut warna biru itu. Kuncinya masih nyantol. Alhamdulillah. Jadi kunci gudangnya sama Bu Ferni. Selimut Arkana gak ada sih. Aduh. Apa jangan-jangan tadi Bu Ferni lihat selimut Arkana, terus selimut biru Arkana itu diambil Bu Ferni. Aduh, Bigio. Kalau aku tanya ke Bu Ferni, pasti nanti Bu Ferni nanya balik. Sarni, kamu ngapain cari selimut biru itu? Terus kalau aku jawab, Sarni disuruh sama Mbak Amira, Bu. Gak mungkin loh ya, pasti Bu Ferni nanti marah-marah. Terus gimana ya? Mending Sarni gak usah nanya deh. Bentar. Apa jangan-jangan Bu Ferni ambil selimutnya, terus ditaruh di antara boxnya Arkana ini ya? Ya. Coba aku cari dulu deh. Ini dulu. Di sini nggak ada. Ini nggak ada. Di sini nggak ada. Sini juga nggak ada. Nggak ada juga. Di sini juga nggak ada. Terus piye ya? Apa jangan-jangan Bu Ferni ambil selimutnya, terus ditaruh di tempat lain? Tapi tempatnya di mana ya? Aduh, piye iki? Ayo Sarni berpikir. Kayaknya mendingan aku telepon Mbak Amira aja deh. Ya, kasih tahu Mbak Amira.
Sarni. Ya Sarni, gimana? Kamu udah dapat selimutnya? Mbak Mira, Sarni minta maaf ya Mbak. Selimutnya nggak ada Mbak di gudang. Kok bisa nggak ada sih? Bukannya tadi kamu bilang kalau selimutnya ada di gudang? Jadi gini Mbak, tadi tuh Sarni kan masuk ke dalam gudang. Nah Sarni tuh kan mau coba ambil selimutnya itu. Terus tiba-tiba Bu Ferni masuk Mbak. Terus bilang katanya karena minta dibacain dongeng. Ya udah akhirnya Sarni keluar dari gudang. Nah terus pas Sarni balik lagi ke gudang, ternyata selimutnya udah nggak ada Mbak. Gitu ya? Atau mungkin diambil terus dipindahin kali ya sama Mbak Ferni? Kayaknya sih gitu ya Mbak Amira. Soalnya Mbak, Sarni itu udah cari di box barang-barangnya Arkana. Terus di sekitar situ juga udah Sarni cari. Tapi tetap aja Mbak, selimutnya tuh nggak ada. Sebenarnya tuh tadi Sarni mau langsung tanya ke Bu Ferni. Tapi kan nanti pasti Bu Ferni marah-marah Mbak. Apalagi kalau Bu Ferni tahu selimut itu yang nyuruh nyari Mbak Amira. Yo, pasti nanti Bu Ferni bakalan marah besar Mbak. Kalau Mbak Ferni tahu aku yang suruh Sarni cari selimut itu dan dia curiga, bisa-bisa dia malah lenyapin selimut itu. Lagian kasian juga Sarni kalau dimarahin Mbak Ferni gara-gara aku. Sarni, kamu nggak usah tanya Mbak Ferni ya. Gitu ya Mbak. Ya udah Mbak, Sarni minta maaf loh Mbak. Sarni gagal lagi bantuin Mbak Amira. Maaf ya Mbak. Ya, nggak apa-apa kok. Tapi tolong ya, kalau misalkan kamu lihat selimut itu, langsung kamu simpen dan kabarin ke saya. Iya Mbak, siap. Mbak Amira, sekali lagi Sarni minta maaf ya Mbak. Ya, nggak apa-apa Sarni. Ya udah, kalau gitu Sarni tutup teleponnya ya Mbak. Ya Sarni. Ya Allah. Gagal lagi aku cari petunjuk soal Arkana dari selimut itu. Itu pasti Mas Biro. Sebentar. Hai. Mas, capean ya? Kamu udah makan belum? Udah dong. Makasih ya sayang kiriman makanannya untuk aku dan tim legal tadi. Mereka seneng tau nggak? Terus katanya minta dititipin salam untuk kamu, katanya makasih. Kayaknya aku belum bisa nih ngomongin soal selimut warna biru itu ke Mas Biru. Mas Biru kelihatannya capek banget. Aku nggak mau makin bebanin dia. Sayang, kamu udah makan? Udah tadi sama Imas. Oke. Oh iya, Mas. Tadi Amira sempet lihat paket tur Alpen Swiss. Oke. Turnya 4 hari. Dari tanggal 19 sampai 21 Januari. Menurut kamu gimana? Menurut aku, gimana kalau kita majuin aja? Jadi di tanggal 18 pagi itu kamu kontrol ke dokter Irawati, terus malamnya kita langsung take out. Gimana? Kerjaan kantor kamu gimana? Aman, Mas? Emang nggak apa-apa kalau kita pergi honeymoonnya dimajuin? Insya Allah aman, gak apa-apa. Nanti aku akan usahain selesain semua kerjaan kantor sebelum kita pergi honeymoon. Oke. Oke? Kita majuin honeymoon kita. Aku gak sabar. Bentar, Mas. Handphone Amira. Oh, oke. Ya. Ini revisian yang lumayan banyak. Mbak Ferdi bisa nyelesainnya tepat waktu ya. Ya, halo Denis.
Halo Mas Elang. Saya mau ngasih tahu Mas, besok jam 10 pagi ada meeting sama tim bagian finance di kantor kita ya Mas. Meetingnya diundur siang aja ya. Karena besok pagi saya harus ke rumah sakit dulu. Saya mau menjenguk Pak Noah. Mas Elang mau jenguk Pak Noah lagi? Pak Noah itu orang jahat Mas. Mas Elang nggak usah terlalu peduli sama dia Mas. Apa Mas Elang mulai berubah pikiran tentang dia Mas? Dan akan mencabut laporan kasus tabrak lari dan Indah. Saya masih belum tahu soal itu. Mas, saya berharap Mas Elang tidak berubah pikiran tentang Pak Noah Mas. Dia itu orang jahat, dia harus membayar semua perbuatan jahatnya Mas. Apa Mas Elang lupa bagaimana sulitnya Mas Elang mencari pelaku tabrak lari dan Indah selama ini Mas? Udahlah Dennis, pokoknya besok meetingnya dirubah jadi jam 2 siang aja, ya. Mas, tapi... Lakuin aja, saya baru bisa kantor siang, oke? Baik Mas.